Hai Sobat Karamel dimanapun kalian berada, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas teori konspirasi mengenai robot. Robot adalah entitas mekanik yang diciptakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan mengikuti instruksi yang diberikan. Robot dapat memiliki berbagai bentuk, dari mesin sederhana hingga kompleks dengan kemampuan dan kecerdasan buatan yang canggih. Mereka dapat dirancang untuk melakukan tugas fisik seperti bergerak, mengangkat, atau merakit objek, serta tugas intelektual, seperti memproses informasi, mengambil keputusan, atau berkomunikasi dengan manusia. Robot sering digunakan dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, pertambangan, medis, pertanian, dan eksplorasi luar angkasa. Beberapa contoh robot sederhana yang umum digunakan adalah robot pembersih lantai. Robot seperti Roomba adalah contoh robot pembersih lantai yang populer. Mereka dirancang untuk membersihkan lantai secara otomatis dengan menggunakan sensor untuk menghindari hambatan dan navigasi. Robot pengambil sampah. Robot seperti Trashbot adalah contoh robot yang dirancang khusus untuk mengambil sampah atau limbah dari lingkungan. Mereka menggunakan sensor dan algoritma navigasi untuk mendeteksi dan mengumpulkan sampah. Robot lini masa. Robot lini masa adalah robot beroda sederhana yang digunakan dalam industri manufaktur untuk mengangkut barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Mereka biasanya mengikuti garis lini masa atau jalur yang telah ditentukan. Robot penyiram tanaman. Robot penyiram tanaman dapat dirancang untuk secara otomatis menyiram tanaman di kebun atau area pertanian. Mereka dapat dilengkapi dengan sensor kelembaban tanah untuk menentukan kapan tanaman perlu disiram. Robot pelayan. Beberapa restoran dan hotel menggunakan robot pelayan untuk mengantarkan makanan atau minuman ke meja pelanggan. Mereka dirancang dengan kemampuan navigasi dan pergerakan yang cukup sederhana untuk menghindari hambatan. Robot mainan. Ada juga robot mainan sederhana yang dirancang untuk menghibur anak-anak. Contohnya adalah robot mainan yang bisa berbicara, bergerak, atau melakukan tugas-tugas dasar yang terprogram. Perlu diketahui bahwa teknologi robot terus berkembang dengan kehadiran robot yang lebih canggih dan kompleks yang memiliki kemampuan yang lebih luas. Beberapa contoh robot yang lebih canggih dan kompleks yaitu robot industri. Robot industri digunakan dalam berbagai aplikasi manufaktur seperti rakitan otomatis, pengelasan, pemotongan, dan pengecekan kualitas. Mereka sering dilengkapi dengan sistem penglihatan komputer, sensor canggih, dan kemampuan koordinasi yang presisi. Robot medis. Robot medis digunakan dalam operasi dan prosedur medis yang kompleks. Contohnya adalah robot bedah yang dapat membantu dokter dalam melakukan pembedahan dengan presisi tinggi dan risiko yang lebih rendah. Robot penjelajah antariksa. Robot seperti Mars Rover seperti Curiosity dan Perseverance adalah contoh robot penjelajah yang dikirim keluar angkasa untuk menjelajahi planet lain. Mereka dilengkapi dengan berbagai sensor, alat pengambil sampel, dan kemampuan untuk bergerak di permukaan planet. Robot pelayan di hotel. Beberapa hotel mewah menggunakan robot pelayan yang lebih canggih untuk melayani tamu. Mereka dapat berinteraksi dengan tamu, memberikan informasi, membawa barang, atau memberikan layanan lainnya. Robot asisten pribadi. Ada robot asisten pribadi yang dikembangkan dengan kecerdasan buatan yang canggih untuk membantu manusia dalam tugas sehari-hari. Contohnya adalah robot seperti Pepper yang dapat berinteraksi dengan manusia, mengenali emosi, dan memberikan informasi atau bantuan. Robot self-driving. Robot self-driving seperti mobil otonom adalah contoh robot yang menggunakan teknologi sensor dan kecerdasan buatan untuk mengemudi secara mandiri tanpa adanya pengemudi manusia. Berikut tadi hanya beberapa contoh dari berbagai jenis robot yang lebih canggih dan kompleks yang saat ini dikembangkan dan digunakan dalam berbagai industri dan sektor. Terus ada inovasi dan perkembangan dalam bidang robotika yang terus memperluas batasan kemampuan robotik. Potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh robot tergantung pada bagaimana mereka dirancang, diprogram, dan digunakan. Robot pada dasarnya adalah alat yang dibuat oleh manusia dan dampaknya tergantung pada tujuan dan penggunaannya dalam konteks yang tepat. Robot dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia,
Mereka dapat digunakan untuk membantu dalam tugas-tugas berbahaya, meningkatkan efisiensi produksi, memberikan perawatan medis yang lebih baik, dan melakukan tugas-tugas yang terlalu berat atau rumit bagi manusia. Misalnya, robot bedah yang dikendalikan oleh dokter dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko dalam operasi. Namun, seperti dengan teknologi apapun, ada potensi penyalahgunaan atau bahaya jika robot jatuh ke tangan yang salah atau digunakan dengan cara yang tidak etis. Beberapa keprihatinan tentang robotika dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence termasuk penggunaan militer. Robot militer yang dikembangkan untuk tujuan perang dapat menimbulkan risiko besar jika digunakan secara salah atau tidak manusiawi. Privasi dan keamanan data. Robot yang dikaitkan dengan pengumpulan data pribadi dan konektivitas internet dapat menyebabkan masalah privasi dan keamanan data jika tidak diatur dengan baik. Keputusan etis ketika robot dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang canggih. Mereka dapat dihadapkan pada keputusan etis yang kompleks. Misalnya, dalam situasi darurat, robot mungkin harus membuat keputusan tentang nyawa manusia yang memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab dan nilai-nilai yang diprogram dalam robot tersebut. Penggantian pekerjaan manusia, penggunaan robot dalam industri dapat mengakibatkan penggantian pekerjaan manusia. Meskipun hal ini dapat meningkatkan efisiensi, itu juga menimbulkan keprihatinan tentang dampak ekonomi dan sosial bagi pekerja. Kecerdasan buatan yang tidak terkendali. Ada keprihatinan tentang pengembangan kecerdasan buatan yang tidak terkendali, di mana robot dapat mengembangkan pemahaman, tujuan, atau tindakan yang tidak sesuai dengan niat pembuatnya untuk mengatasi potensi ancaman ini. Penting untuk memiliki kerangka hukum dan etika yang baik dalam pengembangan dan penggunaan robot. Organisasi dan lembaga seperti Badan Pengatur Etika dalam Kecerdasan Buatan dan pembuat kebijakan berusaha untuk mengembangkan pedoman dan regulasi untuk memastikan bahwa perkembangan robot dan kecerdasan buatan berlangsung secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jika robot menjadi berbahaya atau menimbulkan ancaman terhadap manusia, langkah-langkah yang dapat diambil yaitu 2. Menonaktifkan atau memutus pasokan energi jika ada kekhawatiran tentang keamanan robot. Langkah pertama yang dapat diambil adalah mematikan atau memutus pasokan energinya. Ini mungkin melibatkan mematikan tombol daya atau mencabut sumber daya listrik robot tersebut, menghubungi ahli robotika atau teknisi jika ada ancaman yang serius atau situasi yang sulit. Penting untuk menghubungi ahli robotika atau teknisi yang berpengalaman. Mereka dapat memberikan bantuan dan saran tentang cara mengatasi masalah dan mengendalikan situasi. Menghubungi otoritas yang berwenang. Jika robot menyebabkan bahaya yang signifikan atau kejahatan yang disengaja, penting untuk menghubungi otoritas yang berwenang, seperti kepolisian, agar mereka dapat melakukan tindakan yang sesuai. Melaporkan kejadian ini kepada otoritas berwenang penting untuk keamanan publik dan penyelidikan lebih lanjut, memiliki sistem darurat dan prosedur evakuasi dalam skenario yang melibatkan robot yang berbahaya. Penting untuk memiliki sistem darurat yang terencana dengan baik dan prosedur evakuasi yang jelas. Ini akan memastikan keselamatan dan perlindungan manusia dalam situasi yang mengancam, menerapkan hukum dan regulasi yang tepat. Untuk mengurangi risiko dan memastikan keamanan, penting untuk memiliki hukum dan regulasi yang tepat dalam pengembangan, penggunaan, dan pengawasan robot. Peraturan ini harus mencakup standar keamanan, etika, dan tanggung jawab yang jelas untuk pembuat dan pengguna robot. Perlu diingat bahwa tindakan yang diambil tergantung pada tingkat bahaya dan konteks spesifik situasi. Penting untuk mengutamakan keselamatan dan menghubungi ahli yang kompeten untuk membantu menghadapi masalah dengan robot yang berbahaya. Perlukah kita takut kepada robot atau tidak sangat tergantung pada konteks dan karakteristik robot yang spesifik? Seperti halnya dengan teknologi apapun, ada potensi risiko dan manfaat dalam penggunaan robot. Sementara beberapa robot dapat memberikan manfaat besar bagi manusia, yang lain mungkin menimbulkan ancaman atau risiko tertentu. Tidak semua robot merupakan ancaman bagi manusia. Banyak robot
yang dirancang dengan tujuan khusus untuk membantu manusia dalam tugas-tugas yang berat, berbahaya, atau berulang. Mereka dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kualitas hidup kita. Contohnya adalah robot medis yang membantu dalam operasi atau robot penjelajah yang membantu eksplorasi luar angkasa. Namun, ada potensi risiko dan keprihatinan tertentu terkait dengan penggunaan robot, terutama jika mereka digunakan dengan cara yang tidak etis, disalahgunakan, atau tidak diatur dengan baik. Beberapa keprihatinan yang umum meliputi potensi kehilangan pekerjaan manusia, masalah privasi dan keamanan data, serta pertanyaan etis tentang tanggung jawab dan keputusan yang diambil oleh robot cerdas. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang seimbang terhadap penggunaan dan perkembangan robot. Kami perlu mempertimbangkan keuntungan dan risiko mereka dengan cermat, serta memastikan adopsi dan pengaturan yang tepat untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan manfaatnya. Saat ini, di dunia nyata, kebanyakan robot yang ada tidak memiliki kemampuan untuk menjadi ancaman langsung bagi umat manusia. Namun, penting untuk tetap waspada dan mengembangkan regulasi, kebijakan, dan etika yang tepat untuk menghadapi perkembangan teknologi robotika yang terus berlanjut. Nah, itu tadi beberapa ulasan terkait robot. Apakah kalian takut kepada robot? Yuk tulis di kolom komentar.